Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zara dari kelompok kelas PSTIE. Jadi di sini saya akan membuat video tugas akhir dari praktikum jaringan komputer pada judul 4, yaitu tentang mengkonfigurasikan VLAN dan juga trunking. Di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu, yaitu di sini menggunakan dua PC, PC A dan juga PC B. Kita akan merename sesuai dengan yang ada di Word, PC A dan PC B. Lalu untuk switch, ini menggunakan yang 2960. Oke, lalu kita akan menghubungkan satu sama lain sesuai dengan yang ada di Word, yaitu fase Ethernet 6, fase Ethernet 101, dan fase Ethernet 18. Lalu untuk kabel konsol, yaitu di sini kita menggunakan kabel konsol juga. Baik, selanjutnya terdapat table, addressing table, yang dimana terdapat beberapa IP dan juga default gateway yang akan kita masukkan. Pertama-tama kita akan memasukkan ke PC terlebih dahulu. Ini untuk PC A, kita sesuaikan. Lalu untuk subnet mask jangan default, dan untuk default gateway 192.168.10.1. Oke, sudah. Selanjutnya untuk PCB, oke, sudah. Selanjutnya di sini untuk step 2 kita akan mengkonfigurasikan eh, switch. Oh, di sini kita akan ubah rename terlebih dahulu untuk nama switchnya. Switch 1 dan juga switch 2. Oke, kita akan masuk ke switch CLI, enable, lalu config terminal, atau bisa kita singkat dengan conft. Dan setelah itu memasukkan hostname, yaitu switch 1. Baik, setelah switch 1, kita masuk ke switch 1, yaitu kita akan menjalankan perintah enable secret class.
Yang dimana ini kita akan membuat kelas ini menjadi sebuah privilege exec yang dimana passwordnya terenkripsi. Selanjutnya, login. Oke, kita exit dulu, menyesuaikan dengan yang ada pada modul, yaitu di pada bagian config suite 1 kita menjalankan perintah line pty 04. Lalu password Cisco, setelah itu login, lalu kita akan menenkripsi password agar lebih aman. Oh, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menjalankan perintah ini untuk memberikan teks peringatan atau peringatan untuk seseorang yang ingin mengakses device. Selanjutnya, kita akan masuk ke interface VLAN 1. Lalu di sana kita akan mengkonfigurasikan IP beserta subnet masknya. Setelah itu kita akan menghidupkan dengan menjalankan perintah no shutdown atau bisa disingkat dengan no shut. Lalu kita akan keluar setelah menghidupkan IP dan subnet mask di switch 1 tadi. Selanjutnya di sini kita akan pergi ke interface range pas Ethernet 02 sampai 5, pas Ethernet 07 sampai 24 dan gig 01 sampai 2. Kita akan pergi ke sana dan kita akan menonaktifkan atau mematikan karena ini kemungkinan interface yang tidak akan digunakan. Kita matikan dan setelah itu kita keluar. Lalu kita akan menyetel tanggal dan juga waktu, yaitu di sini dapat dilihat pada jam 21.05.00 13 November 2025. Oke. Oh, kita akan exit terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita akan menyimpan semua konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi dengan menjalankan perintah copy running config startup config. Lalu untuk step 3 kita akan mengkonfigurasikan PC host. Jadi kita akan coba ping dari PCA. Sebelum itu kita akan mengkonfigurasikan juga
untuk yang switch 2 dengan menjalankan perintah yang sama seperti perintah-perintah yang sudah kita jalankan pada switch 1 sebelumnya. Hostname-nya kita buat DDS2, atau switch 2, setelah itu enable secret class, lalu service password encryption. Jadi sebelumnya untuk switch 1 itu menggunakan IP 192.168.1.11, dan untuk yang switch 2 ini menggunakan 192.168.1.12. Kita akan men-shutdown untuk interface yang kemungkinan tidak digunakan. Oke, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan switch 1 dan juga switch 2. Oke, sekarang kita akan beralih ke step 3, yaitu mengkonfigurasi PC host. Nah, ini sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menguji untuk konektivitasnya, yaitu yang pertama kita akan ping dari PC aja ke PC B. Dari PC A ke PC B itu ping. Kita berada di PC A, kita akan ping ke PC B, yaitu 192.168.10.4. Oke, kita akan coba apakah dia berhasil atau tidak. Oke, dapat dilihat di sini. Jika sudah tampil reply seperti ini dan paket yang dikirim yaitu 4 diterima 4, dan yang hilang itu 0, yang artinya sudah berhasil
untuk mengeping dari PC A ke PC B, yang artinya sudah terkoneksi. Selanjutnya, yang artinya PC A ke PC B itu yes, berhasil terkoneksi. Lalu selanjutnya kita akan coba dari PC A ke switch satu. Untuk switch satu sendiri yaitu dengan IP 192.168.1.11. Oke, kita akan coba untuk melakukan ping dari PC A ke switch satu. Jika sudah tampil request timeout seperti ini, itu menandakan bahwa ini tidak berhasil. Seperti lihat di sini paket yang terkirim 4 diterima 0 dan yang hilang 4, yang artinya ini tidak berhasil untuk mengeping ke switch. Kenapa bisa sampai tidak berhasil? Karena switch ini dengan PC itu berbeda jaringan. Jadi untuk PC itu menggunakan 192.168.10. Sedangkan yang switch itu menggunakan 192.168.1, yang artinya mereka berada di jaringan yang berbeda. Maka dari itu PCA gagal untuk melakukan ping ke switch, baik itu switch satu maupun switch 2 karena berbeda jaringan. Oke, jadi untuk PCA ke switch satu itu gagal. Begitupun juga PCB ke switch 2 itu pasti akan gagal karena PC ke switch itu berbeda jaringan. Lalu kita akan coba untuk melakukan ping dari switch satu ke switch 2. Oke, untuk switch satu sendiri akan melakukan ping ke switch 2 yang dimana di sini IP-nya yaitu 192.168.1.12. Kita akan cek apakah berhasil melakukan ping. Dapat dilihat di sini sukses, yang artinya berhasil untuk ping dari switch satu ke switch 2, yang artinya sudah terkoneksi antara kedua switch tersebut karena kedua switch ini berada di jaringan yang sama. Seperti itu. Lalu untuk part 2, kita akan membuat VLAN. Kita akan masuk ke switch, lalu conv kita akan membuat VLAN 10. Oke, itu akan kita set sebagai name operation. Lalu VLAN 20 itu akan kita set sebagai name parking lot. VLAN 9999 to name management. Setelah itu VLAN 1000 name, kita akan beri nama name, namanya adalah native. Oke, selesai. Lalu buat VLAN yang sama juga untuk switch 2. Oke, kita akan membuat VLAN dengan mengikuti perintah yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada switch satu sebelumnya. VLAN 10. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal lebih dahulu, lah itu VLAN 10. Kakak di mana itu? Setelah itu kita akan beri nama name operations VLAN 20 name parking lot VLAN 99 name management VLAN 1000 name native
N. Oke, setelah itu kita akan coba untuk show villain brief yang sebelumnya sudah kita buat. Dapat dilihat di sini untuk villain 10 sebelumnya kita set menjadi name operations. Oke, ini untuk villainnya. Jadi villain 1 ini default. Lalu kita sudah membuat villain 10 yaitu dengan nama operations seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu villain 20 itu parking lot. Villain 99 itu management. Dan statusnya aktif. Selanjutnya untuk step 2 itu kita akan membuat villain ini pada interface switch yang benar. Oke, dari PCA ke operation villain. Oke. Kita akan masuk ke interface fast Ethernet 06. Lalu kita akan set mode akses untuk switch port dan kita akan set akses ke VLAN 10. Oke, selanjutnya dari VLAN 1, hapus IP address dan konfigurasikan IP-nya tersebut tadi ke VLAN 99. Oke, kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya interface VLAN 1 kita set menjadi no IP address. Kita masuk ke VLAN 1. Lalu kita set menjadi no IP address, yaitu tidak ada IP atau kita ubah IP-nya, kita ganti. Lalu setelah itu kita akan masuk ke interface VLAN 99 dan kita akan tambahkan IP ke dalam interface VLAN 99 ini. Oke, N. Selanjutnya kita akan coba show VLAN brief. Oke. Oke, sebelumnya untuk interface VLAN 1, interface pas Ethernet 06. Sebelumnya di sini dapat kita lihat ada setelah kita melakukan beberapa perintah, menjalankan beberapa perintah, pas Ethernet 06 ya sudah menghilang karena sebelumnya kita sudah menghapus IP address dari VLAN 1 tersebut dan kita mengubahnya atau menggantinya memindahkan ke interface VLAN 99. Show VLAN brief. Dapat kita lihat di sini, untuk pas Ethernet 06 itu sudah pindah ke VLAN 10 dengan status aktif. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjalankan perintah show IP interface brief. Oke. Di sini terdapat IP yang tadinya berada di VLAN 1, kita pindahkan ke VLAN 99. Kita bisa memeriksanya menggunakan perintah show IP interface brief. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch 2.
kita akan pergi ke interface fast Ethernet 18. Lalu kita akan menyalakan mode akses untuk switch port dan kita akan hidupkan mode akses untuk switch port pada VLAN 10. Dan kita akan menghapus IP address dan mengkonfigurasikannya dari sebelumnya di VLAN 1 itu kita akan pindahkan ke VLAN 99. Oke, jadi di dalam interface fast Ethernet ini itu kita sudah mengakses ke dalam VLAN 10. Selanjutnya di sini kita pergi ke VLAN 1. Kita set menjadi no IP address. Lalu kita pergi ke interface VLAN 99 dan kita set untuk IP dari sebelumnya di VLAN 1 tuh kita pindahkan ke sana. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintah show VLAN brief. Oh, kita exit show VLAN brief. Ya, dapat dilihat. Jadi sebelumnya di sini terdapat fast Ethernet 18 setelah fast Ethernet 17. Sekarang sudah berpindah menjadi di VLAN 10 operations dengan status aktif. Oke, ini untuk hasil dari perintah-perintah yang baru saja dijalankan. Selanjutnya, kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke interface range pas Ethernet 11 sampai 24. Oke, show VLAN brief. Jadi kita bisa melihat VLAN, nama, status, dan juga port beserta portnya. Kita akan membuat ulang fase Ethernet 11 ini dan fase Ethernet 21 itu ke VLAN 10. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat pada VLAN 10 terdapat fase Ethernet 11 dan juga 21 yang sebelumnya kita sudah masukkan ulang ke dalam VLAN 10. Ayo jangan pulang lama, makanya jangan. Jadi sebelumnya untuk VLAN 10 itu belum ada fase Ethernet 11 dan juga 21. Nah, setelah kita menjalankan perintah ini, maka
saat kita show VLAN brief, itu akan ditampilkan VLAN fast Ethernet atau ports yang berada di VLAN 10. Eh, Selanjutnya kita akan menghapus VLAN assignment from an interface. Menghapus tugas VLAN dari sebuah interface. Oke, kita akan conv t interface fast Ethernet 24. Kita akan coba hapus akses VLAN untuk interface tersebut. Nah, kita akan coba show VLAN brief. Baik, setelah kita menjalankan perintah ini, untuk pas Ethernet 24, dia sudah hilang dan tidak lagi ada pada ports yang eh, terdapat di beberapa VLAN yang sedang aktif. Sebelumnya terdapat pas Ethernet 24, dan setelah kita menjalankan perintah ini, pas Ethernet 24 sudah berhasil terhapus dan tidak ada lagi. Selanjutnya kita akan menghapus ID VLAN dari database VLAN. Oke, kita conv t. Kita akan pergi ke pas Ethernet 24 switch port. Kita akan membuat akses switch port ke VLAN 30. Akses VLAN does not exist, creating VLAN 30. Oke. Selanjutnya, kita akan menjalankan kembali perintah show VLAN brief. Oke, jadi untuk VLAN 30, ini statusnya aktif dan defaultnya menjadi VLAN 0030, dan pas Ethernet 24 tadi yang sudah kita jalankan di perintah di atas itu sudah tergabung menjadi ports pada VLAN 30. Oke, selanjutnya no VLAN 30 and kita akan tidak menggunakan VLAN 30 untuk menghapus VLAN 30 dari database VLAN. Show VLAN brief. Oke, sebelumnya terdapat VLAN 30 dan setelah kita menjalankan perintah no VLAN 30, VLAN 30 sudah dihapus dan tidak ada lagi. Oke, selanjutnya kita akan ke pas ke interface pas Ethernet 24. Kita akan buat no access untuk switch portnya pada VLAN. Lalu kita akan show VLAN brief. Ya sudah, setelah itu
Kita akan coba untuk menjalankan terang di sini. Oke, pertama kita akan set fast Ethernet 01 untuk ke dalam terang mode atau mode terang. Oke, dapat dilihat di sini line protokol interface VLAN 99 change state to up sudah akan dihidupkan atau akan diaktifkan. Selanjutnya show VLAN brief. Jadi untuk interface fast 01 itu tidak lagi berada pada VLAN 1. Jadi dia sudah tidak ada lagi pada VLAN 1 karena kita sudah membuat fast Ethernet 01 ini ke dalam mode terang. Ya, kita coba untuk show interfaces terang. Oke, dapat dilihat di sini untuk port fast Ethernet 01 itu mode desirable. Dia berada di mode terang, statusnya trunking. Jadi fast Ethernet 01 tadi sudah berada di mode terang. Selanjutnya pada switch 2 kita akan coba untuk menjalankan perintah. Oke, terakhir kita akan coba untuk eh, mencoba untuk memverifikasi VLAN traffic apakah dia sudah berhasil terkoneksi pada terang interface pada switch 2.
Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan coba ping dari PCA ke switch satu. Nah, sebelumnya kita sudah coba untuk ping dari PCA ke switch satu itu gagal. Kita akan coba apakah saat ini sudah berhasil melakukan ping antara PCA ke switch satu. Gimana sih, anjir. Tadi di sini. Di switch 2 ini. Oke, gagal. Sesuai dengan pada Word, yaitu bisa PCA melakukan ping ke switch satu itu gagal, yaitu no. Karena switchnya berada di VLAN 99 dan PC berada di VLAN 10. Oke, kenapa bisa gagal melakukan ping dari PCA ke switch satu ini atau dari PCB ke switch 2? Dia gagal karena eh, switch switch ini berada di VLAN 99, sementara PC itu berada di VLAN 10. Jadi kalau misalnya mereka ini masih berada di VLAN yang berbeda, maka dia tidak akan berhasil untuk melakukan ping atau terkoneksi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pergi ke switch satu. Kita ke interface pas Ethernet 01 dan oh, conf T. Selanjutnya kita akan atur switch portnya menjadi mode terang. Selanjutnya show interfaces terang. Kita akan menampilkan interface-interface yang ada dalam mode terang.
Oke, dapat dilihat di sini untuk interface yang berada dalam mode terang, yaitu fase Ethernet 01. Kita ke interface fase Ethernet 01, lalu kita buat switch port terangnya native ke VLAN 1000. Oke, terakhir ada refleksi question. Apa yang diperlukan untuk mengizinkan host pada VLAN 10 untuk berkomunikasi pada host pada VLAN 99? Jadi jawabannya yaitu em, untuk mengizinkan VLAN 10 berkomunikasi dengan VLAN 99 ini kita memerlukan interVLAN yang di yang berada pada layer 3 yang dimana eh, yang kita perlukan adalah router router traffic antara VLAN 10 dan juga VLAN 99 ini. Jadi kita memerlukan di layer 3 yaitu router. Lalu apa manfaat dari sebuah organisasi bisa menerima keefektifan menggunakan VLAN? Jadi apa manfaat dari sebuah organisasi untuk menggunakan VLAN? Jadi yang pertama itu em, keamanannya yang lebih baik. Untuk keamanan sudah pasti dia akan terjaga gitu untuk keamanannya. Lalu hemat biaya atau efisiensi untuk menggunakan pengeluaran biaya tidak terlalu mahal. Lalu untuk performance yang lebih besar dan setelah itu untuk meningkatkan efisiensi dan juga agar untuk data-data yang sudah dipisahkan oleh beberapa VLAN itu akan berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.